Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu manajemen konflik, yakni Ibu Dr. Haja Rusdiana Naflia MPDI, yang kami hormati. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 di PPT ini akan menjelaskan tentang pengertian jenis, sumber, dan aspek manajemen konflik. Istilah konflik berasal dari bahasa Latin "com" yang berarti bersama dan "fliger" yang berarti melanggar, menabrak, menemukan, dan membentur. Dengan demikian, konflik merupakan ekspresi pertikaian individu dengan individu, kelompok dengan kelompok lain karena beberapa alasan. Jadi pengertian konflik di sini yaitu ekspresi pertikaian individu dengan individu, kelompok dengan kelompok lain karena beberapa alasan. Sedangkan konflik organisasi adalah ketidaksesuaian antara dua atau lebih anggota-anggota atau kelompok-kelompok organisasi yang timbul karena adanya kenyataan bahwa mereka harus membagi sumber daya yang terbatas atau kegiatan-kegiatan kerja, atau karena kenyataan bahwa mereka mempunyai perbedaan status, tujuan, nilai, atau persepsi. Di konflik organisasi di sini adalah antara dua atau lebih kelompok-kelompok organisasi tersebut ada ketidaksesuaian, entah itu perbedaan status, tujuan, nilai, atau persepsi. Seperti itu. Selanjutnya di sini akan menjelaskan jenis konflik. Yang pertama, konflik intrapersonal adalah konflik seseorang dengan dirinya sendiri. Konflik ini terjadi bila pada waktu yang sama seseorang memiliki dua keinginan yang tidak mungkin dipenuhi sekaligus. Yang kedua, konflik interpersonal adalah pertentangan antara seseorang dengan orang lain karena pertentangan kepentingan atau keinginan. Yang ketiga, konflik antar individu dan kelompok. Hal ini seringkali berhubungan dengan cara individu menghadapi tekanan-tekanan untuk mencapai konformitas yang ditekankan kepada mereka oleh kelompok kerja mereka. Yang keempat, yaitu konflik antara kelompok dalam organisasi yang sama. Ini merupakan tipe konflik yang banyak terjadi di dalam organisasi, kelompok antar lini dan staf, pekerja dan pekerja. Karena manajemen merupakan dua macam bidang konflik antar kelompok. Yang terakhir yaitu konflik antara organisasi. Contohnya seperti di bidang ekonomi, di mana Amerika Serikat dan negara-negara lain dianggap sebagai bentuk konflik. Dan konflik ini biasanya disebut dengan persaingan. Konflik ini berdasarkan pengalaman ternyata telah menyebabkan timbulnya pengembangan produk-produk baru, teknologi baru, dan servis baru, harga lebih rendah, dan pemanfaatan sumber daya secara lebih efisien. Selanjutnya yaitu sumber konflik. A. Salah pengertian atau salah paham karena kegagalan komunikasi. B. Perbedaan tujuan kerja karena perbedaan nilai hidup yang dipegang. C. Rebutan dan persaingan dalam hal yang terbatas seperti fasilitas kerja dan jabatan. D. Masalah wewenang dan tanggung jawab. E. Penafsiran yang berbeda atau satu hal, perkara, dan peristiwa yang sama. F. Kurangnya kerjasama. G. Tidak mentaati tata tertib dan peraturan kerja yang ada. H. Ada usaha untuk menguasai dan merugikan. I. Pelecehan pribadi dan kedudukan. J. Perubahan dalam sasaran dan prosedur kerja sehingga orang menjadi merasa tidak jelas tentang apa yang diharapkan darinya. Seperti itu. Yang terakhir yaitu aspek manajemen konflik. Di sini ada dua aspek. Yang pertama, manajemen konflik destruktif yang meliputi konflik engagement, yaitu menyerang dan lepas kontrol. Withdrawal yaitu menarik diri dari situasi tertentu yang kadang-kadang sangat menakutkan hingga menjauhkan diri ketika menghadapi konflik.
dengan cara menggunakan mekanisme pertahanan diri dan compliance, menyerah dan tidak membela diri. Yang kedua, manajemen konflik konstruktif, yaitu positif problem solving yang terdiri dari kompromi dan negosiasi. Kompromi di sini adalah suatu bentuk akomodasi di mana pihak-pihak yang terlibat mengurangi tuntutannya agar tercapai spiritual suatu penyelesaian terhadap perselisihan yang ada. Sikap dasar untuk melaksanakan kompromi adalah bahwa salah satu pihak bersedia untuk merasakan dan memahami keadaan pihak lainnya, dan sebaliknya, sedangkan negosiasi yaitu suatu cara untuk menetapkan keputusan yang dapat disepakati dan diterima oleh dua pihak dan menyetujui apa dan bagaimana tindakan yang akan dilakukan di masa mendatang. Seperti itu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.